나 봉수 씨랑 자고 싶어요. Pada awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Bongso tengah mengikuti kursus masakan Cina bersama teman wanitanya. Tamak temannya ini seperti menaruh hati pada Bongso. 야무지게 잘 치시네. Dan benar saja, saat selesai kursus, wanita ini seperti memberikan kode kepada Bongso untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Tapi Bongso yang polos tidak peka dengan hal tersebut. Dia tidak menyadari hal itu. 병신이. Sebenarnya, Bongso ini adalah tipe suami yang setia dan sangat mencintai istrinya. Setelah pulang dari kursus, Bongso tak sengaja melihat kakak iparnya, Shogu, sedang pergi berkencan dengan seorang wanita. Dan pada malam hari, Shogu menjemput Bongso yang pulang bekerja. Di sini, dia meminta Bongso untuk merahasiakan kejadian yang dilihatnya tadi. Setibanya di rumah, Bongso dibukakan pintu oleh istrinya, Miyong. Ternyata, hari ini adalah ulang tahun Damdeok, istri dari Shogu. Dia pun memberikan bunga mawar dan hadiah. Di sini, Damdeok tak sengaja melihat noda bekas biliar di tangan Shogu. Dan begitu pula dengan Miyong, melihat noda yang sama di jari Bongso. Ternyata, itu adalah akal-akalan Shogu agar istri mereka mengira kalau mereka habis bermain biliar bersama. Yang padahal hal itu dilakukan agar Shogo tidak ketahuan karena telah pergi selingkuh. Karena merasa senang diberi hadiah oleh Shogo, malam harinya Damdeok meminta Shogo untuk mengairi sawahnya yang kering. Begitu pula dengan Miyong yang meminta jatah kepada Bongso. Tapi karena Bongso belum pemanasan, tiba-tiba Bongso mengalami kram kaki saat mencangkul sawah Miyong. Dan hal itu membuat Miyong kecewa. Suatu malam di tempat biliar, Shogo melihat iparnya Bongso ada di situ. Padahal Shogo ingin bertemu dengan selingkuhannya yang lain. Shogo kemudian menyuruh Bongso untuk pergi. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat aduhai dan semua mata lelaki tertuju kepadanya. Ternyata dia adalah wanita yang akan ditemui oleh Shogo. Dia bernama Jenny. Bukan hanya cantik dan seksi, Jenny ternyata juga jago bermain biliar. Saat ingin memukul bola terakhir, pelayan tak sengaja menumpahkan air minuman ke baju Jenny. Lihat pakaiannya basah, semua pria langsung melotot. Tapi Jenny malah cuek. Lalu dia melepas kolornya dan memakainya sebagai ikat rambut dan lanjut bermain. Semua pria melotot saat Jenny membungkuk saat ingin memukul bola. Tapi Bongso malah memberikan jaketnya untuk menutupi baju Jenny yang basah. Melihat sikap Bongso yang perhatian namun cuek, Jenny malah tertarik dengan Bongso. Selesai bermain biliar, Shogo lanjut jalan-jalan dengan Jenny. Sementara Bongso disuruh pulang duluan. Keesokan harinya, Mio dan Bongso pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesuburan Bongso. Sebenarnya mereka sudah menikah selama 8 tahun, namun belum juga diberi kesempatan untuk mempunyai anak. Singkat cerita, Bongso diantar ke tempat khusus agar dia bisa memberikan sampel lendirnya. Di situ, dia disuguhi film ecek-ecek. Namun, dia tidak bersemangat dan malah membayangkan Jenny yang datang mencangkulnya. Saat sedang asik-asiknya berhayal, dia malah dikagetkan oleh Miyong yang mengetuk pintu. Alhasil, botol sampelnya pun masih kosong. Setelah itu, Bongso datang ke restoran Italia milik sang istri. Bongso mengeluh karena usahanya tidak berjalan dengan baik, bahkan sering rugi. Bongso sebenarnya berniat membuka restoran makanan Cina, namun sang istri memilih membuka restoran masakan Itali. Mereka sering bertengkar, tapi Bongso sering mengalah. Hubungan rumah tangga mereka juga terasa hambar dan tidak bergairah lagi. Saat malam, Bongso ingin menutup restoran, tapi malah datang seorang tamu yang ternyata tamu yang datang adalah Jenny. Dia datang pura-pura ingin makan. Bahkan, jika dia tahu restoran tersebut akan tutup. Jenny sebenarnya datang karena tertarik dengan Bongso. Bongso lalu memasakkan Jenny masakan Cina. Setelah makan, Jenny lalu memuji masakan buatan Bongso karena sangat enak. Setelah itu, Jenny lalu pamit untuk pergi.
Namun, dia tiba-tiba kembali dan mengajak bungsu untuk bercocok tanam. Walaupun kaget, namun bungsu tak menolak ajakan Jenny. Selesai mengairi sawah Jenny, bungsu merasa bersalah kepada istrinya karena sudah mencangkul sawah wanita lain. Tapi Jenny mengatakan kalau bungsu tak perlu memikirkannya. Anggap saja kalau hubungan mereka cuma cinta satu malam. Saat sampai di rumah, bungsu ingin mandi, tapi istrinya malah menemukan kolor wanita di saku jas bungsu. Myung pun meminta penjelasan, dan karena tidak ingin ketahuan, bungsu menuduh kalau abang iparnya Shogulah yang berselingkuh dan meminjam jasnya kemarin malam. Shogu tidak membantah tuduhan tersebut, karena sebelumnya juga bungsu pernah ketahuan selingkuh. Lalu istrinya marah dan mengusirnya tidur di luar. Karena merasa bersalah kepada Shogu, bungsu lalu menemuinya di gudang untuk meminta maaf karena sudah memanfaatkannya. Tapi Shogu tidak marah, karena ini bukan pertama kalinya dia ketahuan selingkuh. Dia yakin istrinya akan kembali baik setelah amarahnya reda. Tapi keesokan harinya, saat Damjik pulang dari pasar, dia mengalami kecelakaan. Sepeda yang dinaikinya ditabrak oleh truk, dan dia langsung meninggal kemudian. Setelah kematian istrinya, Shogu sangat sedih. Dia menyesal belum sempat berbaikan dengan istrinya. Sifat Shogu pun berubah drastis. Dia terus murung dan kehilangan semangat hidup. Dia juga tak berniat lagi untuk mendekati gadis-gadis cantik seperti dahulu. Shogu merasa menyesal dan kehilangan istrinya. Berbeda dengan Shogu yang galau parah, bungsu malah menjalin hubungan dengan Jenny dan menghabiskan hari-hari dengan Jenny. Dia merasa nyaman dengan Jenny karena mereka mempunyai minat dan kesenangan yang sama. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk main di belakang. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Jenny juga memotivasi bungsu untuk berani mengambil sikap dengan membuka restoran Cina. Jenny yakin dengan bakat memasaknya bungsu, dia bisa sukses. Keesokan harinya, bungsu menyuruh Shogu, istrinya Myung, dan koki mereka Hyubong untuk mencicipi masakannya. Setelah merasakan kelezatan dari masakan bungsu, istri dan iparnya Shogu setuju untuk mengganti restoran mereka dengan restoran masakan Cina. Rencana bungsu untuk mengganti menu masakan restoran mereka sukses besar. Restoran Cina mereka selalu ramai dikunjungi pelanggan setiap hari. Kehidupan rumah tangga bungsu yang tadinya dingin pun berubah menjadi bergairah kembali. Myung istri bungsu menjadi lebih perhatian dan manja setelah bungsu berhasil menghasilkan banyak uang dari restorannya. Pada suatu waktu, Jenny muncul di restoran milik mereka. Bungsu terkejut ketakutan dan mencoba bersembunyi. Bungsu mengira kalau Jenny menceritakan hubungan gelap mereka. Setelah mengobrol dengan Jenny, Myung lalu mengajak bungsu menemuinya. Awalnya, bungsu mengira Myung akan marah besar karena tahu dia selingkuh. Tetapi, Myung malah mengajak bungsu untuk berkenalan dengan Jenny. Bungsu dan Jenny pura-pura tidak saling mengenal. Myung mengatakan dia akan menerima Jenny bekerja sebagai pelayan di restoran dan juga sebagai pembantu di rumah kakaknya, Shogu. Awalnya, bungsu menolak, tapi karena Myung sudah menyukai Jenny, bungsu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu pun berlalu. Sejak ada Jenny, Shogu yang awalnya tidak bersemangat, kini bersemangat kembali. Myung dan Shogu tidak menyadari kalau Jenny telah berselingkuh dengan bungsu. Suatu hari, saat Shogu sedang keluar, bungsu diam-diam menemui Jenny. Mereka lalu berbincang. Bungsu menganggap Jenny terobsesi dengan dirinya dan tak mau melepaskannya. Padahal saat awal hubungan, mereka sudah sepakat kalau mereka berhubungan hanya untuk kesenangan semata. Melihat bungsu yang kesal, Jenny hanya tersenyum. Dia malah menggoda bungsu untuk mengairi sawahnya yang sudah kering. Awalnya, bungsu menolak karena mereka sedang di rumah dan takut ketahuan istri dan kakaknya Shogu. Tapi karena aura menggoda Jenny terlalu kuat, akhirnya bungsu pun tidak bisa menolaknya. Dan adegan selanjutnya membuat saya harus menahan diri agar tidak ke kamar mandi. Suatu malam, Myung memberitahu bungsu bahwa dia telah hamil. Dia meminta bungsu agar lebih mencintainya. Keesokan paginya, Myung melihat postingan Jenny di sosmed. Dia pun mulai curiga dengan suaminya itu. Kemudian, dia mengikuti bungsu ke restoran. Ketika sedang mengintai suaminya itu, tiba-tiba Hyubong datang dan menggoda Myung. Ternyata, selama ini Myung juga berselingkuh dengan Hyubong.
Sesampainya di rumah, Myung menceritakan perselingkuhannya ke kakaknya. Dan tentu saja, Seokgu pun marah besar. Myung juga menceritakan bahwa Hyobung mengancam akan menyebarluaskan foto mesra mereka berdua. Seokgu kemudian menemui Hyobung. Sambil marah-marah, dia memberi pelajaran kepada Hyobung agar tidak lagi mengganggu Myung dan Bongso. Di lain hari, Myung mulai curiga dengan suaminya Bongso karena dia melihat sebuah pesan reservasi restoran di HP Bongso. Sama dengan Myung, Seokgu juga melihat postingan Jennie tentang reservasi restoran yang sama. Ternyata, hal itu sengaja dilakukan oleh Jennie untuk memberitahu perselingkuhannya dengan Bongso. Di malam harinya, akhirnya Bongso dan Jennie bertemu. Bongso ingin membicarakan tentang hubungan mereka. Bongso mengatakan kalau sekarang istrinya Myung tengah hamil. Karena itu, dia ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka. Jennie yang tahu akan diputuskan oleh Bongso, sebelumnya tengah mengundang Myung untuk datang tanpa sepengetahuan Bongso, dengan alasan ingin memperkenalkan Myung dengan pacarnya. Baru saja mereka memesan makanan, Myung tiba-tiba datang. Bongso yang melihat Myung sangat kaget, tetapi Jennie malah tersenyum. Jennie bahkan memanggil Myung ke meja mereka. Namun, saat Jennie berbalik, Bongso sudah hilang bersembunyi di bawah meja dan pelan-pelan merangkak keluar dari restoran karena takut ketahuan istrinya Myung. Tapi saat Bongso sampai di pintu keluar, dia malah bertemu dengan Seokgu. Bongso kaget dan langsung meminta maaf. Dia mengatakan kalau dia khilaf selingkuh dengan Jennie. Bongso meminta Seokgu agar mau membantunya menjauhkan Myung dari Jennie. Bongso takut Jennie akan menceritakan hubungan gelap mereka kepada Myung. Bongso berjanji dia akan setia dan akan selalu mencintai Myung. Kalau Seokgu tahu kalau Myung juga pernah berselingkuh, Seokgu pun memaafkan Bongso. Seokgu lalu datang menemui Jennie dan Myung dan mengaku sebagai pacar Jennie. Ia bercerita awal mula hubungannya dengan Jennie, kemudian meminta restu kepada Myung. Ketika Myung sudah pergi, Seokgu berkata kepada Jennie kalau yang berselingkuh bukan hanya Bongso saja. Myung juga telah berselingkuh. Seokgu meminta Jennie untuk merahasiakan hal ini demi kebaikan mereka bersama. Lalu, Seokgu mengajak Jennie untuk tinggal bersamanya. Walaupun bukan sebagai pasangan, mereka bisa tinggal bersama sebagai teman. Dan film pun selesai. Tapi tunggu, di kredit film masih ada lagi. Singkat cerita, Myung pun melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka pun pergi ke taman hiburan tepat di hari ulang tahun Damdeok. Di sana, tampak Bongso menggendong anaknya itu. Seseorang di sampingnya berkata bahwa anak itu sangat mirip dengan Bongso. Seokgu, Jennie, dan Myung yang mengetahui rahasia perselingkuhan Myung pun hanya bisa menatap saja. Dan film pun tamat.